untuk jurnal distribusi gaji dan upah barang dalam proses BTK atau biaya tenaga kerja ini angkanya diperoleh dari 11 juta ditambahkan 7.500.000 ditambah 4.400.000, yaitu tenaga kerja Departemen Produksi yang biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang menangani langsung order atau pesanan di Departemen Produksi. Lalu BOP sesungguhnya Departemen Produksi 1 juta ini berasal dari gaji mandor di Departemen Produksi. Ini gaji mandor Departemen Produksi. Selanjutnya BOP sesungguhnya Departemen Jasa ini masuk ke ini berasal dari gaji tenaga kerja Departemen Jasa. Gaji tenaga kerja Departemen Jasa masuk ke BOP karena Departemen Jasa ini sebagai departemen pembantu dalam menyelesaikan proses produksi tapi tidak menangani secara langsung proses produksi, maka masuk atau kita klasifikasikan ke BOP. Selanjutnya biaya pemasaran 3.500.000 ini berasal dari gaji tenaga kerja bagian pemasaran. Biaya administrasi 1.750 ini berasal dari gaji tenaga kerja bagian administrasi. Lalu kreditnya gaji dan upah ini adalah total dari kesemuanya 22.900 tambah 1 juta tambah 4 juta tambah 3.500.000 tambah 1.750.000. Yang kedua, jurnal pengakuan biaya tenaga kerja gaji dan upah 23.150 ini. Nah, kita bagi yaitu di debit, kreditnya adalah terdiri dari utang gaji dan upah 20.370 dan utang PPh karyawan 2.780. Datanya berasal dari soal. Jadi total gaji dan upah 23.150 dikurangi PPh 2.780, maka timbul utang gaji dan upah 20.370 yang akan kita bayarkan. Nah, selanjutnya gaji total utang gaji dan upah 20.370 itu kemudian dibayarkan ke karyawan sehingga timbul jurnal utang gaji dan upah di debit dan kas di kredit sebesar 20.370.000. Yang terakhir adalah jurnal penyetoran PPh karyawan ke kas negara, maka utang PPh karyawan yang di jurnal kedua itu dibayarkan di debit utang PPh karyawan, kreditnya adalah kas sebesar 2.780.000. Selanjutnya itu tadi kan yang sudah kita bahas tentang gaji dan upah. Gaji dan upah adalah salah satu bentuk biaya tenaga kerja atau balas jasa yang diberikan kepada karyawan. Balas jasa yang kedua itu ada insentif. Nah, dalam hubungannya dengan gaji dan upah biasanya perusahaan memberikan insentif kepada karyawan untuk kinerja yang lebih optimal. Insentif ini dapat didasarkan atas waktu kerja, bisa juga berdasarkan hasil produksi atau kombinasi di antara keduanya. Ada beberapa cara dalam pemberian insentif. Yang pertama adalah insentif satuan dengan jam minimum atau straight piece work. Nah, insentif satuan dengan jam minimum atau straight piece work ini karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan output standar. Untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan output di atas standar dikali tarif upah persatuan. Tarif upah persatuan dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan output standar per jam. Nah, ini contoh. Misalnya jika menurut time study atau penyelidikan waktu itu dibutuhkan waktu 5 menit untuk menghasilkan satu satuan produk. Maka jumlah output standar per jam
adalah 12 satuan. Jika upah pokok itu sebesar 600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah 600 atau upah per jam dibagi jumlah output per jam 12. Maka 600 bagi 12, upah per satuannya adalah 50. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam, dia tetap dijamin dapat upah 600 per jam. Tapi bila dia dapat misalnya 14, maka ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam, maka insentifnya hitungannya upah dasar per jamnya tadi dapat 600, terus insentifnya 2 satuan dikali 50 yaitu upah satuan. Dapat insentif 100, maka total yang diterima pekerjanya 600 tambah 100 itu 700. Yang kedua adalah Taylor Differential Piece Rate Plan atau sistem Taylor ini karyawan dibayar atas dasar tarif per potong untuk menghasilkan satuan output rendah dan tarif lain untuk satuan output tinggi. Contohnya, misalnya karyawan dapat menerima upah 4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalnya, rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upah per satuannya adalah 50. Itu diperoleh dari upah per hari 4.200 dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari, 12 dikali 8. Dalam Taylor Plan ini misalnya ditetapkan tarif upah 45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam dan 65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung 65 dikali 16 yaitu 1040 per jam. Sedangkan bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, artinya itu termasuk yang tarif 45 gitu ya, karena kurang dari 14, maka upah per jamnya dihitung 45 dikali 12 itu 540. Kemudian bentuk biaya tenaga kerja yang lain selain dari gaji dan upah, kemudian insentif, yaitu adanya premi lembur. Biasanya dalam perusahaan jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya dalam 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah Rp50 per jam. Ini misalnya dalam jam kerja biasa maupun lembur. Premi lembur tersebut dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Maka upah karyawan tersebut perhitungannya yaitu jam biasa 40 jam dikali 600 upahnya ya yang contoh sebelumnya tadi, maka 24.000, lalu lemburnya 4 jam dikali 600 itu uang lemburnya 2.400, lalu premi lembur itu 50% dari tarif upah yaitu 50% kali 600, maka 300 dikali 4 jam 1.200, maka jumlah upah yang diterima 27.600. Kemudian biaya-biaya lain yang berhubungan dengan tenaga kerja, misalnya ada, ini disebut dengan setup time. Setup time ini adalah pengeluaran misalnya untuk pengeluaran lain di luar biaya produksi, misalnya pembuatan rancang bangun, kemudian pengeluaran untuk melakukan setting terhadap peralatan, latihan bagi karyawan, serta kerugian-kerugian yang timbul karena belum adanya pengalaman dalam penggunaan alat. Nah, biaya setup time ini ada 3 cara perlakuan terhadap setup time atau biaya permulaan
produksi. Biaya permulaan produksi ini yang pertama bisa dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Apabila biaya permulaan produksi atau setup time ini dapat diidentifikasi pada pesanan tertentu, maka biaya ini seringkali dimasukkan ke kelompok biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan langsung ke rekening barang dalam proses. Artinya seperti ini. Ketika perusahaan kan mengelola pesanan-pesanan, di mana setiap pesanan itu tidak bisa diidentikan dengan pesanan yang lain. Artinya setiap pesanan itu berbeda satu sama lain. Misalnya ketika kita ada pengeluaran untuk melakukan setting terhadap peralatan. Nah, setting itu terkait dengan pesanan yang mana itu. Kalau misalnya bisa diidentifikasi, maka kita bisa memasukkannya ke biaya tenaga kerja langsung, seperti itu. Nah, perlakuan yang kedua untuk biaya setup time ini bisa dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya setup time dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik dengan jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, kemudian kasnya di kredit, utang dagang di kredit, dan persediaan di kredit. Ini karena biaya-biaya setup time itu unsur-unsurnya ada berbagai macam, misalnya pengeluaran uang atau pengeluaran tunai atau pengeluaran secara kredit atau dalam bentuk persediaan. Selanjutnya perlakuan untuk biaya setup time bisa dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Setup time ini bisa dibebankan pada pesanan tertentu dalam kelompok biaya tersendiri yang terpisah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Artinya dia muncul kelompok biaya sendiri.